Kita percaya di awal tahun ini kita mau selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan rencana Tuhan pasti baik dalam kehidupan anak-anaknya yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami ada semua karena-Mu. Saat ini Tuhan, di awal tahun ini kami datang Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu untuk bersekutu, untuk memuji-Mu, untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Jamah setiap kami Tuhan. Ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, biarlah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, siapakah kita ini? Tapi kita mau beserta dengan Tuhan, selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau adalah tuntunan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu ya Bapa. Pimpin langkah kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin.
Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengakhiri tahun 2022, kita mendengar banyak berita tentang keadaan di tahun 2023. Kita mendengar tentang nubuatan. Kita mendengar tentang firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apa yang harus dilakukan di tahun 2023 ini? Sebagian orang merasa cemas. Sebagian orang merasa khawatir dalam menghadapi tahun 2023. Mereka berupaya mencari solusi, mencari cara bagaimana mengatasi tahun 2023. Mereka terus mengeluarkan pendapat. Mereka terus mengeluarkan apa yang mereka katakan sebagai pesan Tuhan bagi umat yang akan memasuki tahun 2023. Untuk melengkapi apa yang sudah kita dengar bersama tentang nubuatan tahun 2023 ataupun perkataan-perkataan hamba Tuhan yang lain, mari kita perhatikan apa yang harus kita lakukan di tahun 2023. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita ulangi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Dikatakan dalam ayat yang kedua, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan keadaan alam yang kita lihat, baik karena mendung, karena malam hari, ataupun karena lampu padam. Kita berkata tentang hal itu adalah kegelapan. Tetapi yang dimaksud dengan kegelapan di sini, menurut firman Tuhan, adalah satu keadaan yang menimpa kehidupan manusia. Di sini dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dengan kata lain, Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, sadar bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
Yang dimaksud dengan kegelapan di sini, suatu keadaan dalam diri manusia yang hidupnya mengalami satu penderitaan. Mari kita perhatikan kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 3 ayat yang keempat. Demikian dikatakan dalam kitab Ayub pasal 3 ayat yang keempat. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Jadi yang maksud oleh Ayub tentang kegelapan, yaitu bagaimana kehidupan Ayub yang mengalami musibah, mengalami kesengsaraan, mengalami kesusahan, sebab seluruh anggota keluarga, anak-anaknya semua mengalami kematian. Seluruh harta yang dimiliki oleh Ayub semua ludas, habis, baik oleh karena api yang membakar semuanya itu, ataupun karena hal-hal yang lain dijarah oleh bangsa-bangsa lain. Kegelapan di sini juga dimaksudkan dengan penyakit yang dialami oleh Ayub, penyakit kulit yang sangat luar biasa, sehingga Ayub untuk menggaruk rasa gatal atau sakit, dia menggunakan beling untuk menggaruk hal tersebut. Jadi yang masuk dengan kegelapan menurut Ayub, suatu keadaan di dalam diri manusia yang ditindih oleh permasalahan yang sangat luar biasa. Dan manusia itu dan Ayub itu tidak bisa mengetahui apa sebenarnya maksud Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupannya. Itulah yang Ayub katakan sebagai kegelapan. Mau tidak mau kita berkata, pada saat kita letih lesu dan berbeban berat, pada saat kita tertindih oleh permasalahan hidup yang sangat berat, dan kita tidak tahu jalan keluarnya, kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan, itu artinya kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Sebab kegelapan berarti kesulitan mencari jalan untuk memecahkan permasalahan hidup. Ketika kita tidak mengetahui cara jalan keluar dari permasalahan hidup, itu berarti kita sedang berada dalam kegelapan. Kemudian kegelapan yang kedua, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Amsal. Kita perhatikan Amsal pasal 4 ayat 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersantung. Kegelapan berarti jalan orang fasik. Orang fasik artinya mereka mengenal Tuhan, namun tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, namun tidak melaksanakan firman Tuhan. Orang fasik tahu firman Tuhan, tetapi mengabaikan firman Tuhan. Orang fasik tahu firman Tuhan, tetapi tidak taat kepada firman Tuhan. Pada saat kita tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya, pada saat kita tidak melakukan firman sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu berarti kita sedang berada dalam jalan orang fasik. Mungkin kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan,
memuliakan Dia, kita memuja Dia. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan firman Tuhan, kita tidak mau melaksanakan firman Tuhan, itulah kehidupan orang fasik. Ketika orang fasik hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan, ketika orang fasik hidup sesuai dengan apa yang dunia tawarkan, itu adalah kegelapan yang menimpa mereka. Ketika orang fasik hidup tidak sesuai dengan firman Allah, itu adalah kegelapan. Saya berdoa supaya kita semua yang hadir di tempat ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, sehingga jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang diatur oleh Tuhan. Kemudian arti kegelapan yang berikutnya, Efesus pasal 5. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Demikian dikatakan firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang Rasul Paulus maksudkan dengan kegelapan, yaitu orang yang hidupnya tidak melakukan kebaikan. Itu orang yang hidup dalam kegelapan. Tahu berbuat baik namun tidak melakukannya, itu namanya sedang hidup di dalam kegelapan. Orang yang memperlakukan sesamanya dengan tidak adil, itu namanya kegelapan. Orang tua yang pilih kasih terhadap anak-anaknya, itu adalah kegelapan. Orang tua yang memperlakukan, mengistimewakan satu orang anak di antara anak-anak yang lain, itu artinya dia sedang berada dalam kegelapan. Kehidupan yang tidak baik, tidak melakukan kebaikan, itu adalah kegelapan. Kehidupan yang tidak berlaku adil terhadap sesama, itu adalah kegelapan. Kehidupan yang tidak adil kepada Tuhan, itu artinya kegelapan. Kita hanya meminta dan meminta kepada Tuhan, namun tidak memberi kepada Tuhan, itu artinya kita sedang berada dalam kegelapan. Kita menuntut kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, namun kita tidak menuruti perintah Tuhan, itu namanya kita hidup di dalam ketidakadilan dan kita berada dalam kegelapan. Kegelapan juga berarti tidak hidup dalam kebenaran. Ketika tahu firman Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, namun tidak hidup di dalam kebenaran firman itu, berarti kita sedang berada di dalam kegelapan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, berapa banyak dan berapa sering kita tidak hidup di dalam kebaikan. Kita berlaku tidak adil dan kita tidak melakukan kebenaran. Di sanalah firman Tuhan berkata, kita sedang berada dalam kegelapan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32.
Demikian dikatakan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah yang Rasul Paulus juga katakan. Ketika seseorang masuk dalam apa yang dikatakan mengalami kepahitan terhadap sesama, hidup dalam kepahitan terhadap Tuhan, itu adalah satu bentuk kegelapan yang sedang menguasai kehidupan kita. Ketika kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu juga adalah kegelapan. Kemudian yang berikutnya, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Matius pasal 22. Kitab Matius pasal 22 ayat 11 sampai dengan 14. Di sini berbicara tentang perjamuan kawin. Demikian dikatakan dalam kitab Matius pasal 22 ayat 11 dan seterusnya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Di sini berarti kegelapan merupakan satu tempat yang penuh dengan kertak gigi, penuh dengan tangisan, dan berakhir dengan kematian kekal. Kalau Yesus berkata dalam perjamuan kawin ini, seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, artinya seseorang yang mengaku dirinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seseorang yang berkata, "Aku pengikut Tuhan," tetapi dalam kehidupannya tidak memakai firman sebagai perilaku yang harus dia tunjukkan kepada dunia. Di sanalah dia akan menerima akibatnya. Dia akan hidup di dalam kertak gigi dan berakhir dengan kematian kekal. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ternyata kegelapan yang Yesaya katakan bahwa kegelapan menutupi bumi dan bangsa-bangsa juga, bukan hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka berada dalam kegelapan. Tetapi orang percaya pun masih ada yang hidup di dalam kegelapan. Kita mengenal apa yang Rasul Paulus katakan tadi. Bagaimana perilaku orang-orang percaya namun tidak sesuai dengan firman Allah. Itu berarti mereka sedang hidup di dalam kegelapan. Tuhan tidak ingin
kita hidup di dalam kegelapan. Memang Tuhan Yesus berkata, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab mereka melakukan kejahatan. Manusia yang melakukan kejahatan, mereka tidak suka akan terang, sebab kalau terang datang, kejahatan mereka terbongkar. Oleh sebab itu, kita tidak pernah mendengar bahwa seseorang yang hidup di dalam kegelapan terus beralih kehidupannya menuju terang dengan upayanya sendiri. Kita lebih sering mendengar orang yang hidup di dalam kegelapan. Mereka terus hidup di dalam kegelapan. Mereka melakukan kejahatan, terus hidup di dalam kejahatan. Sebab mereka menyukai kejahatan itu. Mereka menyukai kegelapan itu. Supaya apa? Perbuatan, pikiran, dan perasaannya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Suami bisa hidup dalam kegelapan, istri bisa hidup dalam kegelapan, orang tua dan anak bisa hidup di dalam kegelapan. Kalau terus hidup di dalam kegelapan, tentu apa yang kita tabur akan kita tuai. Rasul Yohanes katakan, jika seseorang hidup di dalam kegelapan, maka dia akan terus dikuasai oleh kegelapan. Demikian dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Orang yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak bisa keluar dari kegelapan. Sebab di dalam kegelapan ada kuasa yang mengikat mereka. Yohanes berkata bahwa dunia ini berada dalam kuasa setan, berada dalam kuasa iblis. Oleh sebab itu iblis terus mencengkram manusia untuk hidup di dalam kegelapan, untuk terus melakukan kejahatan. Jadi iblis tidak senang kalau kita hidup di dalam kebaikan. Iblis tidak senang kalau kita hidup di dalam keadilan. Iblis tidak senang kalau kita hidup di dalam kebenaran. Dia ingin kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia ingin kita hidup mengalami musibah, mengalami kecelakaan, mengalami malapetaka, mengalami kebinasaan, mengalami kerusakan dalam kehidupan ini. Dia menginginkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita kembali pada Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Allah tahu umatnya melakukan kejahatan. Allah tahu umatnya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 59. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu. Dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dosa
dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Allah berbicara kepada bangsa Israel. Ternyata mereka juga berada dalam kegelapan. Dan mereka menyadari sedang hidup di dalam kegelapan. Kita perhatikan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 59 ayat 9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami baru jalan dalam kekelaman. Oh, Israel menyadari kami sedang berada dalam kegelapan. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kami ingin berjalan dalam terang. Kami ingin menikmati terang. Tetapi mereka katakan, kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Ketika umat Tuhan melakukan dosa, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, mereka ingin mendapatkan sesuatu terang, tetapi firman Allah berkata, hanya kegelapan belaka yang kami temui. Jadi sekali seseorang hidup di dalam kegelapan, sukar baginya untuk mendapatkan terang. Sukar baginya untuk keluar dari kegelapan. Sebab apa? Raja kegelapan menguasai kehidupannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun ada kegelapan di antara mereka, dia akan berujung kepada kesusahan dalam kehidupan mereka. Tuhan berfirman kepada mereka, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Artinya, sekalipun dosa mereka merah seperti kirmisi, Allah tetap mengasihi mereka. Sekalipun banyak perbuatan dosa, Allah tetap mengasihi mereka. Allah berfirman, terang Tuhan terbit atasmu. Artinya ada keistimewaan dalam diri orang percaya. Sekalipun dia jatuh, namun tidak akan tergeletak. Sekalipun dia berjalan dalam kegelapan, Tuhan tetap memberikan terang kepada mereka. Suatu ketika bangsa Israel yang hidup di sebuah kota di negara Mesir, mereka tinggal di tanah Gosen. Pada waktu tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir, seluruh Mesir menjadi gelap. Tetapi tanah Gosen, tempat orang-orang Israel tinggal, tidak terjadi kegelapan. Karena apa? Tuhan memang mengasihi mereka. Tuhan mengistimewakan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, sekalipun mereka berada dalam kegelapan, sekalipun mereka berada dalam lingkungan bangsa-bangsa yang berada dalam kekelaman, terang Tuhan terbit atasmu. Artinya Tuhan menyinari mereka. Hai Israel, sadar, engkau sudah melakukan perbuatan kejahatan. Sadar, engkau sudah melakukan hal yang tidak baik. Sadar, engkau sudah hidup tidak adil. Sadar, engkau sudah hidup tidak benar di hadapan Allah. Namun, di balik semua itu, aku tetap mengasihimu. Aku akan datang kepadamu, aku akan memberikan terang kepadamu. Supaya apa? Engkau bisa melihat kejahatan yang engkau perbuat. Dengan melihat kejahatan yang engkau perbuat, engkau akan mengalami suatu proses
di mana engkau akan balik kepada Allah. Di mana engkau akan sadar bahwa engkau melakukan dosa di hadapan Allah. Terang Tuhan terbit atasmu. Di dalam perjanjian baru dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ketika kita berjalan dalam kegelapan, berada dalam kekelaman, Yesus yang adalah terang bagi kita, Dia akan memberi terang kepada kita. Supaya apa yang harus kita lakukan, kita tahu kemana kita harus melangkah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Artinya selalu ada terang dalam kehidupan orang percaya, sekalipun dia berbuat dosa. Mengapa terang Tuhan terbit atasmu? Supaya orang berusaha kembali kepada jalan yang benar. Seperti seorang anak yang dikatakan si bungsu. Dia meninggalkan bapaknya. Dia hidup foya-foya. Kemudian dia menyadari tentang perbuatannya yang berdosa. Dan dia berkata, "Aku akan kembali kepada bapakku." Seorang berdosa kembali kepada Tuhan. Karena apa? Dia menerima terang yang daripada Tuhan. Ketika dia menerima terang yang daripada Tuhan, dia melihat apa yang dia perbuat dan dia menyadarinya. Tetapi banyak juga yang ketika hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kegelapan, Tuhan memberikan terang kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau melihat tentang kesalahan mereka. Mereka tidak mau melihat kejahatan mereka, sekalipun mereka bisa melihat kejahatan apa yang sudah mereka perbuat. Seakan-akan mereka berkata, "Aku perlu terang, tetapi aku tidak perlu untuk bertobat dari keberdosaan hidupku." Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-1, Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang." Kalau terang dari Allah sudah terbit atasmu, hai bangsa Israel, Tuhan berkata, bangkitlah. Bangkit artinya bangun dari tempat duduk, lalu berdiri. Bangkit berarti bangun kembali atau hidup kembali. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa sebab mereka dalam keadaan posisi duduk. Orang yang berada di dalam kegelapan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebab mereka dalam keadaan mati rohani. Tapi firman Tuhan datang kepada mereka, bangkitlah, bangunlah, dan menjadilah terang. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi kalau kita menerima terang, tahu tentang perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah, kemudian kita berupaya mengusir kegelapan, perbuatan yang tidak baik itu, di sanalah kita akan menjadi terang. Mengapa Tuhan berfirman? Mengapa Tuhan memerintahkan supaya kita menjadi terang? Yang pertama, kita perhatikan Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika Allah berbicara pada bangsa Israel, bangkitlah, menjadilah terang, maksudnya supaya orang melihat setiap perbuatan baik yang kita lakukan, dan supaya Tuhan dipermuliakan oleh mereka. Saudara, kita mengenal beberapa waktu yang lalu ada gempa bumi, ada bencana dan lain-lain. Banyak dari umat Tuhan datang ke sana. Mereka melakukan kebaikan. Mereka memberikan apa yang pengungsi itu butuhkan. Dan pada saat mereka melihat terang dari orang percaya, perbuatan-perbuatan baik dari orang percaya, di antara mereka ada yang dimenangkan, ada yang bertobat, ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang dinamakan dengan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang kedua, perhatikan Kisah Rasul pasal 26. Kisah para Rasul pasal 26 ayat 17 sampai dengan 18. Aku mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kita menjadi terang supaya apa? Membawa orang lain yang sedang berada dalam kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya membawa orang lain dari kuasa iblis kepada kuasa Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa ini. Untuk apa? Untuk memulihkan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Mungkin kita berkata, saya tidak pergi ke negara lain. Bagaimana mungkin saya menjadi terang bagi mereka? Kita bisa berdoa di rumah. Kita bisa berdoa di mana saja untuk keselamatan bangsa-bangsa yang lain. Itu artinya kita sedang berupaya menjadi terang dalam pengertian memulihkan kehidupan bangsa-bangsa. Kemudian yang terakhir, untuk apa kita menjadi terang bagi dunia ini? Keluaran pasal 14 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Tuhan berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan datang padamu. Jadi pada saat kita hidup menjadi terang, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa yang maksud dengan kemuliaan Tuhan? Perkara-perkara ajaib akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang maksud dengan kemuliaan Tuhan? Kehebatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita.
Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan? Kuat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Realita Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang harus kita lakukan di tahun 2023 bukan bagaimana cara kita menghadapi ke mulut yang akan datang. Bukan bagaimana kita berpikir secara keras, berpikir secara luar biasa, mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun 2023. Gak usah repot-repot saudara. Gak usah. Jadilah terang, maka kemuliaan Allah akan nyata atasmu. Apapun yang terjadi di tahun 2023, kalau kemuliaan Allah ada di dalam dirimu, tidak akan ada masalah yang akan menjadikan engkau takut dan khawatir. Karena apa? Kemuliaan Allah terbit atasmu. Setiap saat kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Setiap saat apapun keadaan kita, mungkin kita menderita, sengsara, beri kesusahan dan lain-lain karena tahun 2023. Tetapi ketika engkau hidup menjadi terang, maka Allah akan memberikan apa yang makan dengan kemuliaannya terbit atasmu. Jadi kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita setelah kita menjadi terang bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah. Saya undang sidang jemaat bagi berdiri. Haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan terbit atas kami, menjadi nyata atas kami, karena kami melakukan firman-Mu, kami menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami. Haleluya. Orang lama sikakal. Kami bawa segala
beserta dengan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Semuanya suatu berkat yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Namun di balik semua itu, kami percaya atas sesuai firman-Mu bahwa kami harus menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang sedang diliputi oleh kekelaman ini, menjadi terang di dalam dunia yang sedang berada dalam kegelapan. Biarlah kami menjadi seberkas cahaya yang menerangi dunia yang gelap ini, menerangi kehidupan bangsa-bangsa yang berada dalam kegelapan, menerangi orang-orang sekitar kami yang sedang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, yang sedang berada dalam jalan menuju kepada kebinasaan. Biar kami menjadi terang bagi mereka, sehingga mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka memulai kehidupan kekal. Mereka bersama dengan Allah dalam kerajaan surga yang adalah terang dari Allah juga, yang akan menerangi kehidupan kami di dalam surga nanti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah di tahun 2023 bangsa dan negara kami terus menjadi bangsa yang dikasihi Allah, menjadi bangsa yang terus di dalamnya kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami rindu setiap lutut kan bertelur, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang sedang diliputi oleh kekelaman, sehingga banyak bangsa-bangsa melihat terang yang dari Allah. Mereka memuliakan Allah, mereka bertobat di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, para hamba Tuhan dan keluarga mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Biarlah di dalam masa-masa yang akan datang, mereka terus dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk terus menjadi terang bagi orang sekitar mereka. Dan mereka hanya berfokus kepada kebenaran firman Allah, sehingga apapun yang terjadi di tahun 2023, kami tetap terus mengalami kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan akan tolong kami terus, agar kami terus menjadi terang bagi orang sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Pada siang hari ini, kami berdoa untuk Ibu Meva yang sedang berada di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Dari tempat ini kami siap berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang jamah dia dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang mungkin keletihan atau capaian, lelah, atau mereka dalam keadaan sakit. Tuhan jamahlah mereka, beri kepada mereka kesembuhan. Yang sedang berpergian ke luar kota ataupun ke tempat lain, kami mohon penyertaan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini. Tuhan pakai terus mereka, berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terima damai sejahtera dan berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.